Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali lagi di Indeks Podcast atau Podcast Indeks Media, menayangkan tayangan yang menginspirasi dan juga memberikan edukasi kepada halayak. Jadi kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial dan juga mungkin cukup dikenal di Kota Palopo. Ya, siapa lagi yang tidak kenal dengan dua tamu kita pada kesempatan hari ini. Beliau adalah Kak Maksum Runi, yang pernah menjabat sebagai komisioner KPU Kota Palopo, dan yang selanjutnya adalah Bapak Syarifudin Jalal. Ya, beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo di tahun 2018. 17. Iya, 2017. Jadi untuk tema kali ini kita mengangkat tema tentang sekaitan dengan menjelang putusan dari Mahkamah Konstitusi, yaitu terkait dengan sidang sengketa atau PHP Kada yang sedang berlangsung, dan nanti putusannya di tanggal 17. Nanti di putusan tanggal 17, dan terakhir kemarin di tanggal 7 belum ada keputusan. Itu karena ada beberapa hal yang perlu untuk dibuktikan, dan mungkin di tanggal 17 nanti itu akan ada pembuktian dan mungkin finalnya di situ. Jadi ada beberapa, sedikit saya jabarkan ini terkait dengan awal masalah kisru yang kemudian timbul sehingga muncul sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi. Itu kan berawal dari adanya MS menjadi MS, kemudian dimediasi oleh Bawaslu pada tanggal 20 September, dan hasilnya keluar pada tanggal 22, dan itu menghasilkan 5 poin, dan salah satunya adalah melakukan verifikasi ulang kepada Sekolah Yayasan Huswatul Hasan atau YUSA, yaitu kemudian meloloskan pasangan calon wali kota Palopo, salah satu calon wali kota Palopo, untuk berlenggang sebagai kontestan Pilkada Kota Palopo. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang sedikit kami sudah rangkum kemarin dan ingin kami tanyakan ini, karena ada beberapa masyarakat, dan mungkin masyarakat Kota Palopo cukup penasaran dengan hasil putusan akhir di sidang MK. Ada yang mengatakan bahwa ini akan PSU, ini akan lanjut pelantikan dan sebagainya. Bahkan ada yang menduga PJ lanjut 5 tahun ke depan. Iya. Dan juga ada yang menduga wakilnya yang dilantik nanti bukan wali kotanya. Macam-macam ya. Iya, macam-macam. Jadi spekulasi itu yang ingin kita jawab di sini berdasarkan pengalaman dari beliau berdua ini yang cukup berpengalaman dan pernah juga menghadapi yang namanya sengketa. Iya, pernah. Bahkan sampai berujung pada pemecatan 5 komisioner KPU. Iya. Ya, jadi itu beberapa pertanyaan yang timbul di kalangan masyarakat kemarin. Ada yang mengatakan bahwa ini akan PSU, ini akan apalagi mengatakan akan ya PSU. Bahkan ada yang mengatakan beda yang dilantik nanti bukan calonnya, calon wali kotanya, tapi wakilnya. Ada yang mengatakan PJ berlanjut lagi 5 tahun ke depan. Iya, spekulasi itu yang muncul di khalayak media yang saya perhatikan di media-media sosial juga, dan juga pemberitaan banyak yang tayangkan yang seperti itu. Nah, ini kembali ke Pak Maksum. Nah, saya katakan dengan itu, ini tadi masalah Bonar Johnsonnya ini. Iya. Ya, apakah memang bisa dia menghadirkan bukti ini? Kalau menurut pandangan saya ini berdasarkan, kan kemarin agak ragu saya juga dia itu, karena sempat berhenti 2 kali bertanya kayaknya ke MK itu kemarin. Iya. Itunya yang agak membuat timbul keraguan juga di beberapa teman-teman yang saya ajak diskusi, juga agak meragukan di situ. Nah, kalau menurut pandangan tersendiri seperti apa? Iya, jadi kan terkait dengan itu, kalau kita baca ya gestur atau mimik dari seorang Bonar Johnson ketika ditanya tentang menghadirkan bukti-bukti tertulis atas pernyataan-pernyataannya, kalau saya sih ragu dengan itu, karena peristiwanya beberapa tahun yang lalu. Lalu kemudian yang kita tahu itu kan rata-rata dominan, meskipun tidak semua ya, dominan sekolah penyetaraan itu dominan pesertanya hanya datang bulan. Iya kan? Kalau dia sekolah Sabtu Minggu
kemungkinan hanya formalitas laporan saja. Tapi kalau dia minta lagi, majelis hakim minta foto dokumen ketika itu yang agak berat. Kemudian daftar hadir ketika dia sekolah juga itu agak berat. Kalau saya ya, kalau membaca beberapa kejadian-kejadian di PKBM itu. Kemudian beberapa dokumen-dokumen saya kira agak sulit mereka hadirkan. Tetapi kita nggak tahu apakah betul PKBM itu punya dokumen itu. Maka kita hanya berandai-andai saja. Kemudian kalau terkait dengan analisis masyarakat tentang A, B, C, D alternatifnya, yakin saya akan pasti ada dari semua analisis masyarakat itu akan ada alternatif yang dipilih oleh majelis Mahkamah Konstitusi. Tergantung keyakinannya dan alat bukti yang hadir ketika tanggal 17. Iya betul. Mana yang lebih antara alat bukti yang dihadirkan oleh PKBM dalam hal ini Kepala Sekolah Pak Bonar Johnson dengan dari suku dinas pendidikan. Karena kemarin itu yang jadi acuan. Kalau kita baca regulasi undang-undang ya, yang jadi pegangan nanti itu kemungkinan dari suku dinas. Karena memang domain kewenangan penerbitan, pengesahan dan keabsahan sebuah dokumen kesetaraan itu. Paket C itu di suku cabang dinas, bukan di sekolah. Jadi sekolah itu hanya menampung daftar jumlah siswa yang mau ujian, lalu kemudian dilaporkan ke suku cabang dinas, baru kemudian suku cabang dinas memberikan kewenangan kepala PKBM untuk ditempati sekolahnya dia. Iya, betul. Ya kan? Jadi kemudian penerbitan dokumen ijazah itu dari suku dinas, yang tanda tangan juga suku dinas, yang mengesahkan juga harus suku dinas. Jadi semua ke suku dinas sebenarnya. Iya, betul. Jadi kan ini saya ingin tambahkan. Sebenarnya di MK, kenapa sampai dibatas? Jumlah saksi dan seperti pengadilan umumnya, karena di sana itu yang kita harus menghadirkan bukti yang benar-benar yang di dalam sesuai tidak keraguan. Biar dari sebentar. Nah, biar dari sebentar. Karena sistem pembuktian kita itu yang paling fakta. Sudah tidak bisa bahwa betul. Apalagi kalau seperti kita masuk yang memiliki kewenangan, yang memiliki yang lembaga otoritas untuk menjelaskan sebuah keabsahan terkait ijazah yang ada di maksud. Keterangannya bisa terkait sumber. Kalau pun kemudian Bonar Johnson berhasil membuktikan itu segala yang diminta, kan pertanyaannya adalah ini hanya ada satu alat bukti berupa keterangan saksi. Keterangan saksi dalam praktek peradilan itu bersifat subjektif. Dia bersifat subjektif asalnya dan dia diajukan untuk kepentingan subjektif. Sama juga dengan misalnya dihadirkan bukti berupa inkes ini misalnya dari keterangan yang menghadirkan itu adalah pemohon yang menghadirkan ini saksi dari dinas, maka keterangan ini bersumber dari itu kepentingan subjektif, tapi yang berbicara tentang hal objektif. Tapi kasus ini seperti yang minta MK ya. Hanya saja kalau saya misalnya saya jadi hakim MK, saya juga akan meminta keterangannya Kapolres di pihak kepolisian, keterangan yang berbeda. Yang dimana saya hanya penggalan-penggalannya ya. Karena ada bantahan oleh Bonar Johnson. Dia katanya ngomong begitu, dia dibawa seperti sekarang dipaksa ya. Kan mesti dihadirkan juga. Karena apa? Karena ya ini soal yang penting untuk hadir di sana karena ini soal kewibawaan lembaga kepolisian. Harus datang ke sana. Jadi harus juga menghadirkan dari aparat kepolisian. Cuma kan sekali lagi hanya usul. Ya bagi apakah sebenarnya kan mereka lebih paham. Nah, betul. Nah, terkait ini Pak Jalal tentang mediasi di Bawaslu kemarin. Ini kan akar muara masalahnya ini kalau saya melihat dari situ sebenarnya. Karena dalam mediasi yang dilakukan Bawaslu juga ikut melakukan pengawasan verifikasi faktual di suku dinas pendidikan. Nah, kemarin juga sempat ditanya apa hasil pengawasannya, dia bilang belum ada temuan pada saat itu. Tapi tiba-tiba KPU mengeluarkan rekomendasi, mengeluarkan surat pengumuman bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat, sehingga dilakukan mediasi di Bawaslu berdasarkan permintaan dari tim pasangan calon itu kemarin.
Nah, berangkat dari situ sebenarnya kita melihat bahwa sebenarnya tupoksi pengawasan Bawaslu ini seperti apa kalau menurut Mas di situ? Kita awali dulu akar masalahnya di Iya. banyak kesempatan termasuk di akun YouTube saya. Yes. Saya sudah ngomong jauh sebelum ini. Akar masalah pilkada walaupun ada pada mediasi. Iya. Kenapa saya itu akar masalah di sini? Memang PKPU nggak salah memang PKPU Perbawaslu menyediakan untuk undang-undang sudah menyediakan yang namanya mediasi Iya. penyelesaian sengketa. Tapi kan timbul pertanyaan, apakah semua hal bisa kita mediasi? Iya. Itu persoalan. Yang dipersoalkan adalah syarat calon. Iya, iya. Syarat calon ini berkaitan langsung juga ke arah kepentingan calon yang lain. Maka mediasi tidak boleh terjadi. Ini kajian publik. Yang kita boleh mediasi sebenarnya kalau misalnya dia tidak bersinggungan dengan calon yang lain, dengan kepentingan yang lain, tidak ada di situ unsur pelanggaran yang bersifat administratif atau pidana. Iya. Ini menggunakan dokumen itu kan ada pidananya, ada dugaan pelanggaran pidana, ada dugaan pelanggaran administratif, maka mesti tidak boleh. Tidak boleh dilakukan mediasi, tetapi itu kan kalau kita lihat dari sudut pandang kaidah hukum, tapi saya ingin melihat dari postulat hukum yang namanya kaidah publik tidak bisa disepakati. Tidak seperti kaidah-kaidah perdata. Dalam kaidah-kaidah perdata itu mengenal asas yang namanya fakta sumber tanda orang bebas membuat kesepakatan, tetapi dengan pembatasan. Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kepatutan. Apa yang terjadi yang dilakukan oleh kesepakatan mediasi itu jelas melanggar undang-undang, merujuk pada fakta persidangan di KPP. Karena kenapa? Ini kan perubahan dari TMS. TMS ini merujuk pada dokumen yang kalau dalam MK itu beyond the reasonable doubt, tidak ada keraguan pidananya. Kemudian menjadi MS berdasarkan keterangan kepala sekolah yang menurut undang-undang sebelum undang-undang 2003 ya, maksud 2003, dia mempunyai kewenangan untuk menerbitkan ijazah ini persoalan. Maka apa masalahnya adalah di mediasi itu, dan ini banyak saya sudah sampaikan. Lagi pula, bahwa saya sudah punya bahasa. Dia punya itu juga. Kan begini. Karena sudah ada laporan juga. Nah, artinya kan kuat ini memang Bawaslu untuk merekomendasikan itu kemarin. Iya. Ada penetapan tersangka kan? Iya, ada penetapan tersangka. Bahkan itu juga, ya mangkir katanya. Mangkir. Ya selama 14 hari. Jadi laporannya itu dianggap daluarsa kemarin. Nah, kembali ini Pak masalah mediasi ini. Memang kalau pandangan kita secara pribadi sebagai mantan ketua Panwaslu Kota Palopo, tidak ada banding-banding data. Makanya saya katakan di dalam mediasi tidak ada saling uji lakukan, tidak boleh. Makanya dia tidak boleh kita sepakat untuk hal-hal yang berkaitan langsung berkaitan dengan yang lain, berkaitan dengan kaidah hukum yang lain, tidak bisa. Makanya dia ada batasan di Perbawaslu yang berlaku 2018 langsung disebutkan tidak ada unsur pelanggaran di dalamnya, pidana, administrasi itu boleh. Kalau ada saling bukti, ada bukti saja kan gampang. Calon yang juga merasa dirugikan, kalau dia merasa dirugikan, dia kan bisa menggunakan upaya hukum, hanya butuh waktu 14 hari. Betul. Iya, 14 hari. Cuma kan kadang-kadang ini kritikan juga untuk penyelenggaraan yang akan datang. Kita selama ini kan masih banyak orang-orang di luar sana mantan penyelenggara pemilu maksud yang bisa kita ada untuk berdiskusi, berdialog tentang banyak hal. Tapi kan yang masalahnya itu sudah nih Pak Maksud, tidak pernah ada dialog dan zamannya kita dulu KPU kita kan banyak ini Pak Maksud kita Pak Maksud ketua kita banyak diskusi dengan ini maksudnya bahkan untuk JPK itu ada salah mereka juga ada ini tidak dilakukan sendiri-sendiri jadi gimana kita mau mau berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu kalau mereka juga tertutup dalam mengelola itu beda waktu zaman Maksud. Betul. Bukan karena dulu saya pun jadi memang begitu. Bahkan memang begitu dulu Pak. Kalau agak tertutup di sekarang. Iya. Dulu kita
banyak langsung diskusi tiap hari itu ada diskusi dengan media, dengan segala pihak stakeholder. Bahkan dengan kita sempat menunjuk calonnya. Iya, kunjungan calon. Instansi begitu yang tidak berkembang. Dan kembali di sini lagi Pak Masum, masih ada sedikit pertanyaan sekitar masalah MK ini. Kan ini nanti masa uji bukti lagi ya di MK. Uji bukti antara bukti yang dihadirkan Pak Bonar Johnson sebagai Kepala Sekolah PKBM Yusa dan juga bukti yang dihadirkan oleh suku dinas pendidikan. Dia masih ada juga ini barang bukti karena berseliweran kemarin. Karena yang jadikan bukti juga pelapor di Bawaslu kemarin mengambil bukti itu dari sosial media. Kira-kira bukti itu memang benar itu karena banyak juga orang yang agak ragu dengan bukti-bukti itu. Bisa jadi diedit. Iya, itu juga. Kemudian yang kedua ada pemalsuan tanda tangan juga yang sempat mencuat kemarin. Ada salah satu ini. Nah, kira-kira jadi kan gini, yang menariknya Pak Lopo itu karena sidang DKPP sudah final. Dan di sidang DKPP itu terungkap berbagai macam hal terkait dengan proses itu. Iya kan? Putusan-putusan DKPP terkait Pak Lopo itu sudah ada di tangan Majelis Hakim Konstitusi. Iya kan? Berbeda dengan daerah-daerah lain. Kalau daerah-daerah lain kayak dulu Pak Lopo 2000 waktu Pak Jalal Bawaslu kan 2000 berapa? 2017 itu DKPP-nya belakangan. MK-nya duluan. Iya kan? Kalau ini sekarang ini DKPP duluan baru MK. Sehingga dokumen-dokumen atau alat uji dan penilaian-penilaian Majelis Kehormatan DKPP itu dan putusan-putusannya, pertimbangan-pertimbangan hukumnya itu sudah ada di meja di tangan Majelis Konstitusi. Iya kan? Itu masalahnya. Ya kan, terkait dengan pernyataan-pernyataan A, B, C, D kan sudah diuji juga di DKPP. Iya kan? Terkait dengan dokumen-dokumen itu diuji juga di DKPP. Dan berakhir pemecatan dengan peringatan keras. Iya kan? Betul. Iya, Bawaslu-nya dikasih peringatan keras. Komisioner yang bertanda tangan dipecat tiga-tiganya. Jadi gimana ini? Ada di situ. Caranya terutama dulu tadi kalau itu menggali fakta itu, cross examination itu dikuasai itu nih. Fakta itu terungkap. Coba pembelajaran bagaimana Pak Maksud saya mau tanya Pak dengan Pak Maksud. Kalau ternyata ada dampak sosiologisnya misalnya dia terjadi di tengah masyarakat, kalau misalnya ternyata putusan MK ini nanti berbeda. Ini. Jadi beberapa alternatif itu kita hanya berandai-andai. Misalnya karena proses ini sudah berjalan dan kan ada pertanyaan Majelis Hakim itu, apakah sejak penetapan oleh KPU ada pasangan calon yang melakukan komplain? Kan tidak ada. Yang ada itu masyarakat. Iya kan? Betul. Nanti mereka komplain pada saat setelah penetapan hasil. Baru muncul tuh komplainnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, proses dugaan pidananya itu sudah dilaporkan oleh KPU sendiri pada saat dia melakukan penetapan. Karena menurut di pasal 133. Meskipun pasal 133 itu tidak tepat dipedomani oleh KPU. Iya kan? Karena dia harusnya tidak tetapkan, tapi dia harus proses dulu di uji persidangannya bahwa apakah ijazah ini benar atau tidak. Tidak ditetapkan sambil menunggu penetapannya. Nanti belakangan karena ini kan proses persidangannya cepat. Iya kan? Kalau kemudian nanti di persidangan pengadilan bahwa ini ijazahnya benar, dia bisa ditetapkan belakangan. Ya, tapi KPUD menetapkan baru melaporkan ke polisi. Iya kan? Betul. Ini agak unik memang. Ini hari kan pemeriksaan. Karena itu persepsi hukum kita berbeda. Kalau misalnya divisi hukumnya kan nyata dia, analisis kajian hukumnya kan jelas. Si Sulfikar tuh. Nah, yang ketiga ini kan kita tidak pernah tahu analisis hukumnya karena kita tidak pernah baca dokumennya. Iya kan? Iya, itu dengan gimana kita kan itu dia. Jadi pada saat dia di DKPP itu kan kelihatan tuh
di jok-joknya majelis kehormatan itu kan mereka pada agak setengah mati menjawab, sehingga memang pelanggaran etik berat yang dilakukan dari ME ke MS ke MS, lalu kemudian mediasi, lalu kemudian rekomendasi Bawaslu untuk mengkaji ulang dan mendiskualifikasi, itu yang dan itu yang fatal. Itu yang fatal. Kenapa? Karena pasca saya ketua KPUD itu kan waktu saya kan masih ada diskusi atas putusan rekomendasi Bawaslu. Tetapi pada saat Pak Jalal jadi ketua Bawaslu, itu rekomendasi Bawaslu itu final mengikat, nggak ada diskusi. Kalau Anda diberikan rekomendasi bahwa ini pelanggaran administrasi, maka diikuti. Ini kalau pelanggarannya B, maka ini diikuti. Nggak bisa lagi diskusikan dan tidak ada perdebatan. Itu regulasi itu. Ya, kenapa kemudian KPUD melanggar sanksi etik? Karena dia masih diskusikan dan terjadi perdebatan di antara komisioner. Iya kan? Ada satu misalnya speaker itu yang kemudian membuat telah kajian hukum analisis, yang tiga ini kan menandatangani, iya kan? Karena merujuk pada pasal 133 itu, iya kan? Kemudian surat edaran KPUD, meskipun di surat edaran KPU provinsi itu dan pusat, di DKPP dinyatakan bahwa justru menguatkan putusan KPU atas TMS-nya, iya kan? Bukan TMS-nya. Surat edaran yang disebutkan itu di media sosial. Malah di situ dalam surat edaran 2000 berapa itu ya? Malah laporan terhadap masyarakat diminta melaporkan. Tapi saya juga ada berbeda, kan diminta pendapat ahli. Yang itu sudah saya. Bagaimanapun itu adalah guru besar, guru besar dan dia memang guru pemilu yang mintai pendapat sesuai pendapat masalah itu. Cuma dari dalam ada pertanyaan saya, apakah betul semua fakta yang terjadi di Pilkada Polo disampaikan? Karena menurut saya memang tidak tepat, juga sama dengan Pak Maksum dikatakan tidak tepat menggunakan pasal itu. Karena jelas dalam redaksinya itu menyebut laporan dan aduan. Sepengetahuan saya, programnya Bawaslu hanya dua. Apa itu? Pengawasan rekomendasi. Putusan. Tidak mengenal itu jadi tepat gitu. Meskipun penetapan calon, setelah penetapan calon apa sampai dibatasi bagaimana? Ini kan cukup berarti tidak di dalam waktu hampa, dia dibatasi oleh waktu dan waktu. Kalau dalam hukum pemilu ada yang namanya tahapan yang dia berlaku sampai kapan ini, sampai sebelum ada nomor. Ini kan sudah ada nomornya. Ya sudah. Tapi ya lanjut mungkin ya kita akan pendapat yang saja ini. Ya bagaimana putusan sudah serahkan saja dalam majelis hakim MK. Ya Pak Maksudnya. Iya, jadi kan beberapa alternatif putusannya itu kemungkinan misalnya gini. Kalau kemudian merujuk pada putusan-putusan sebelumnya, memang majelis hakim itu kan petitumnya pihak Trisal ini kan dia nyatakan bahwa MK tidak berwenang mengadili. Iya kan? Karena tahapannya sudah lewat. Selesai. Ya selesai. Tetapi begitu dilanjutkan sidangnya, itu berarti MK berhak mengadili. Pokok perkara sudah masuk. Berarti dikesampingkan itu petitumnya. Iya kan? Nah, kemudian petitumnya pihak 02 itu kan siapa? FKG itu kan karena prasyarat calonnya tidak memenuhi, maka diminta untuk mendiskualifikasi. Iya kan? Apakah besok tanggal 17 itu prasyaratnya betul tidak meyakinkan bagi hakim sehingga didiskualifikasi? Kita lihat nanti tanggal 17 berdasarkan bukti-bukti yang kuncinya itu. Apakah petitumnya 02 diikuti oleh majelis hakim atau tidak? Karena majelis hakim punya kewenangan untuk menilai dan dia bisa memutuskan. Misalnya prediksinya kita mungkin berbeda dengan majelis hakim. Misalnya kalau gitu ini kita kesampingkannya, lalu kemudian diminta APH untuk melanjutkan proses ini, karena prosesnya cepat, lalu kemudian kalau ternyata terbukti tidak ini, maka kemudian ini selesai. Kan gitu. Ada kita jawab. Kalau begitu kita kurang dulu putusannya. Tapi apa yang terjadi di debat di media sosial di
ya di media sosial tentang kemungkinan putusan, saya merasa bahagia di situ. Yang saya tidak menggunakan artinya warga Kota Palu ini sebenarnya warga yang peduli. Ya. Terlepas apakah benar dia punya kajian-kajian kita tidak tahu. Tapi ini mengindikasikan bahwa Kota Palu adalah kota yang berdiskusi. Sampai dengan hari ini bertumbuhnya indeks media satu kebanggaan buat saya. Iya, betul. Tapi memang anunya begini Pak, kalau berdasarkan juga apa yang kami dalami kemarin ini, kan ada beberapa, sempat saya diskusi sama teman juga yang tamatan ijazah pakai C. Ini kan pengalamannya dari kemarin, dia tidak lulus sekolah SMA, dan dia pada saat tidak lulus dia daftar untuk ikut pakai C. Iya. Dan ini memang memang perbedaan antara sekolah negeri dengan yayasan swasta begitu. Kalau mereka memang di PKBM kayak yayasan swasta begitu tadi kan, tapi kan ini sekolah negeri dia. Saya yang paham soal pendidikan Pak Maksum ini. Iya. Iya, jadi kalau dia penyetaraan itu semua ijazahnya dari penandatangannya dari calon dinas atau suku dinas. Jadi tidak ada sekolah. Tidak ada. Dari kadang-kadang itu kan ijazah berat pihak swasta. Kualitas standar pendidikan kita itu harus tertata sedemikian rupa. Jadi sekolah ini tidak punya hak. Tidak ada menurut regulasi. Iya, menurut regulasi. Standar kurikulumnya ditetapkan harus ada. Iya. Begitu dia. Nah, kembali lagi nih Pak Jalal ke Bawaslu kemarin. Selesai mediasi kemarin kan di tanggal 22 keluar ini ada 5 poin. Ini kan yang menjadi salah satu poin di Bawaslu ini dari hasil mediasi ini juga kembali memverifikasi ulang ke partai pengusung. Itu. Nah, kira-kira kalau misalkan partai pengusung yang merekomendasikan juga membenarkan bahwa memang Trisal Tahir ijazahnya asli. Kan begini. Iya. Mereka membaca, saya minta maaf. Iya. Membaca undang-undang tidak sembarangan membaca seperti bunyinya seperti itu, harus dipahami. Yang dia maksud memang kan di dalam melakukan klarifikasi itu mereka harus ke partai politik, calon sendiri, ke sekolah atau dinas terkait, itu kan maksudnya masing-masing. Masa partai politik harus meminta klarifikasi dengan soal ijazah? Mestinya kalau ada apa betul? Bapak ini, partai Bapak ini mendukung Pak Jalal, misalnya. Itu yang ditanyakan. Kalau soal ijazah tidak. Kalau pakai C, bukan masuk sekolah, kan ada garisnya gitu. Garis ada dinas. Kalau ini harus dilakukan. Kalau membaca undang-undang, membaca dan memahami konteksnya, secara kontekstual kayak itu. Aduh, saya ini, saya satu ke dinas, bukan ke sekolah. Bukan ke sekolah, bukan ke yayasan itu persoalan. Tapi begini Pak Jalal, kan ini katanya beliau sempat kuliah di luar negeri, sekolah. Kan rasional juga kalau dia pakai ijazah yang tidak sah itu mendaftar di luar negeri. Yang dimaksud dengan Sigul Martin. Iya. Sigul Martin itu ijazah dengan segala macam. Sekarang ada berkas di sini. Apa Sigul Martin? Itu tempat kursus tentang keselamatan pelayaran. Itu yang disebut apa Sigul Martin? Itu acara dari Maritim Sigul Martin Amerika US yang membuka cabang ke Norwegia. Itu tempat khusus. Dia tidak bisa mengeluarkan satu ijazah diploma yang bisa diserahkan surat yang bisa diserahkan dengan ijazah tidak bisa. Kan itu dalam persidangan menyebut itu tidak bisa. Tidak berarti dia menurut pengertian yang sama dengan tentang absahan. Tapi ini kan subjektif, pendapat subjektif saya bisa saja pendapat berbeda. Tetapi saya setahu saya apa Sigul Martin itu adalah tempat khusus tentang keselamatan yang dilakukan secara online. Tapi yang tidak habis pikir saya nih Pak, kenapa nekat kalau memang tidak sah? Walau bisa saya tidak tahu. Setiap kita kan punya pengalaman berbeda. Ya itu. Kalau saya gini sebenarnya itu Pak Jalal. Kalau saya itu gini, kita ini fokus saja di misalnya di prediksi putusan. Iya. Kalau terkait keaslian ijazah A, B, C, D, kan nanti ranahnya berbeda. Karena kan boleh jadi misalnya itu gini, majelis hakim yakin
dengan bukti yang dihadirkan oleh dokumen yang dihadirkan oleh Bonar, tapi majelis hakim tidak yakin dengan itu, boleh saja nanti putusannya mendiskualifikasi paket. Karena peristiwa-peristiwa sebelumnya juga pernah, misalnya KTP-nya calon tertentu, itu lalu kemudian ternyata ganda berkewarganegaraan Amerika, lalu kemudian didiskualifikasi oleh MK. Itu juga terkait dengan persyaratan syarat calon. Karena syarat calon ini memang menjadi hal yang fundamental bagi setiap tahapan pencalonan. Kalau kemudian misalnya mampu dihadirkan, berarti boleh saja majelis hakim yakin bahwa dia hanya tidak didaftarkan di suku cabang dinas, sehingga suku cabang dinas tidak menginput datanya itu, dan ataukah tercecer datanya. Karena menurut Bonar itu kan ada 8 orang. Ada 8 orang yang kasus sejenis, tetapi baru Trisal yang dipersoalkan. Ya kan? Yang ini belum katanya. Itu juga kan minta majelis yang mana itu? Yang orang lain. Terserah dari Tapi anu saya begini Pak, kenapa harus sia-sia juga? Karena kan kita bilang tadi bahwa untuk verifikasi faktual ini sekiranya sudah finish di suku dinas pendidikan. Kenapa harus diminta lagi kayak ya itu tadi kayak rapor nama-nama yang ikut ujian paket C, sedangkan paket C ini kan yang keluar kan suku dinas pendidikan, bukan lagi sekolah. Artinya MK juga kalau kita menilai untuk apa ini? Karena penjelasannya Bonar itu sangat menggelitik bagi hakim untuk menguji kebenaran pernyataannya bahwa adalah benar dia bersekolah di yayasan saya, sehingga dia harus dibuktikan. Meskipun memang kewenangan pembuktiannya itu secara otentik di suku cabang dinas, ya kan, seperti yang dilakukan oleh DKPP. Kan ditanya di suku cabang dinas, kenapa kemudian sekolah tidak dihadirkan di DKPP? Karena memang nggak ada domainnya. Dia nggak punya domain di situ untuk membuktikan ijazah ini benar atau tidak. Jadi untuk apa dihadirkan di DKPP? Iya kan? DKPP menghadirkan suku cabang dinas karena menurut undang-undang yang bisa menerbitkan ijazah paket C kesetaraan itu suku cabang dinas. Bisa jadi pertimbangan majelis hakim nanti kita lihat dalam diktum putusannya seperti apa pertimbangannya. Tetapi yang saya mau sampaikan ke halayak, biarlah kita saling debat-debat, tapi apapun putusan majelis hakim MK kita harus hormatkan, tidak lagi itu. Perbedaan pendapat kita kan biasa lah. Jangan sampai mau diri bos. Itu berujung dengan polisi ngapain kita berat. Banyak sih kenal. Biasa saja kita serahkan ke majelis hakim nanti. Majelis hakimnya mungkin punya pertimbangan yang lain. Tadi yang hanya MK yang menurut undang-undang adalah pembuktiannya yang hanya dari yang satu-satunya bisa dijadikan adalah pembuktian keterangan dari dinas, tapi bisa jadi majelis hakim di MK juga berpendapat berbeda. Kita tidak tahu. Betul. Percaya saja gitu. Tapi kalau misalkan kita berdasarkan pengalaman kita baru ini Pak, adakah kira-kira potensi yang akan muncul selain dari potensi PSU tadi, ini berimbasnya ke masyarakat sebenarnya pendukung kedua calon? Adakah kira-kira potensi yang akan timbul ini, misalkan kericuhan ketika terjadi putusan ini, mau itu putusan apapun yang kemudian keluar? Karena saya kan di sosial media begitu. Kita agak situ. Saya katakan cukup di sosial media saya tahu jangan dalam kehidupan nyata. Tetapi kalau kehidupan nyata kita nanti dengan pasca putusan ini, Mahkamah Konstitusi akan terjadi hal-hal yang tidak terhendaki. Saya kira agak susah mengatakan seperti itu. Karena kenapa? Kita sudah semakin terpilih sebenarnya ini dengan dan saya katakan ada indikasi saling debat tidak saling mengulangkan prediksi. Artinya sebenarnya perhatian tentu dia akan bertanya ngapain yuk saya sampai mau melakukan kerusuhan dan segala macamnya. Kalau tadi potensi itu tetap saja maka nanti sebenarnya tokoh-tokoh formal seperti forum
pemerintah, pemimpin dan pemuda agama, termasuk tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh ormas harus turun tangan memitigasi soal itu. Supaya maksudnya banyak kadang-kadang yang perlu disampaikan jangan. Ini soal mari kita menghormati putusan MK. Tidak usah ribut, ngapain? Masa calon dia harusnya enggak. Ya. Kira-kira begitu, Di. Jadi mungkin sebagai kesimpulan Pak untuk penutup dari podcast kita hari ini, mungkin ada beberapa edukasi yang akan kita berikan kepada halayak. Ya, mungkin kita mulai dari Pak Maksum dulu. Iya, jadi kan gini, menariknya Pak Lopo itu karena memang hampir semua orang fokus perhatiannya pada proses dari TMS, MS, lalu kemudian rekomendasi Bawaslu diskualifikasi, lalu kemudian masuk sebelumnya KPUD tersangka, lalu kemudian karena daluarsa kasusnya dihentikan penyidikannya, lalu kemudian masuk lagi ke DKPP dan dipecat. Jadi itu menariknya di situ. Tetapi itu menjadi edukasi bagi masyarakat bahwa ternyata memang berdemokrasi itu harus ujung-ujungnya lari ke persoalan penegakan hukum. Iya kan? Saya yakin dan saya tidak percaya kalau kemudian anggap misalnya implikasi seperti yang dikhawatirkan tadi, Mahkamah Konstitusi memutuskan ada putusannya karena kan dua pihak ini yang bersengketa nih, nomor 2, nomor 4. Kemungkinan misalnya petitumnya nomor 2 diterima, ataukah kemungkinan petitumnya nomor 4 yang diterima. Masyarakat Palembang sudah dewasa karena apapun putusan hakim mereka siap terima tanpa ada riak. Iya kan? Karena dia hanya ramai di medsos itu. Iya kan? Kita berharap ada mana-mana ini pemilu. Karena kan Palembang ini kan dikenal dulu sebagai Toacai. Iya kan? Toacai itu adalah orang pintar. Hampir seluruh raja-raja di Sulawesi Selatan ini kalau mau jadi raja, itu datang dulu berguru tentang pemerintahan, tentang adat, tentang apa saja. Dikenal itu Toacai. Sehingga kita tidak berharap ada riak yang lebih berdampak pada sosial, ekonomi, kemasyarakatan dengan yang lainnya terkait dengan hukum apa semua bagi para pendukung. Apalagi kan misalnya pendukungnya Trisal itu kan sudah sampaikan, kita tunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Apapun itu kita terima. Di valid juga seperti itu. Jadi saya percaya ada mana saja karena apapun putusannya masyarakat mau terima karena ini prosesnya sudah panjang ini. Sudah panjang. Sudah jauh. Sudah terlalu jauh. DKPP sudah putuskan juga, Bawaslu sudah diberikan peringatan keras. Peringatan keras itu satu kali melanggar dipecat. KPU-nya juga sudah diambil alih oleh provinsi dan diberhentikan 3 orang juga masyarakat terima sebagai konsekuensi sebuah demokrasi. Iya betul. Jadi saya kira ada hal yang harus dikhawatirkan. Tinggal kita tunggu nanti 17 proses pembuktian dari para pihak yang diadukan. Apakah dia mampu hadirkan bukti-bukti yang diminta oleh majelis hakim atau tidak? Dan apakah majelis konstitusi meyakini dokumen yang dibawa oleh para pihak itu atau tidak? Kita tunggu lagi. Betul. Ya, mungkin Pak Jalal. Ya. Kurang lebih sama dengan Pak Maksum, ya kita tentu saja hasil MK. Apakah kan akar persoalan ini, apakah dokumen ijazah itu layak untuk digunakan sebagai syarat calon? Semua syarat pendidikan itu tergantung dari hasil kajian dari 9 hakim konstitusi. Apapun nanti putusannya, ya kita mestinya menerima karena ada alasan upaya lain. Tetapi untuk mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang agaknya tidak lah. Nah, yang itu yang pertama. Yang kedua juga saya ingin menitip pesan kepada penyelenggara pemilu yang masih tersisa, mulailah kembali untuk membuka diri, berdialog dengan seluruh stakeholder yang ada di Kota Palembang ini dalam rangka membangun perilaku berdemokrasi yang baik, jangan menutup diri. Anda mungkin memiliki, mereka yang dulu itu memiliki kewenangan, tetapi insya Allah memiliki kewenangan belum pasti dia akan memiliki pengetahuan. Saya kira cuma itu. Terakhir sekali nih Pak, satu lagi.
menurut secara pribadi prediksinya ya hasil MK ini PSU atau hal lain yang akan terjadi dia? Sebenarnya untuk mengatakan PSU, kalau saya ditolak, berarti tidak ada soal kan, tinggal nanti kita berandai bagaimana mereka di gugatan diterima apa bentuknya. Kalau untuk mengatakan PSU sebenarnya itu hanya istilah teknis, karena PSU itu yang dikenal itu penyebabnya hanya ada karena ada surat persoalan tidak. Ini menerima secara acak yang tidak dipenuhi, dasar hukum yang tidak dipenuhi. Jadi itu hanya mungkin sebenarnya dikaji ulang, tetapi digunakan istilah PSU, tapi bukan PSU di dalam pengertian undang-undang pemilu, bukan itu. Nah, mungkin seperti kasus Sambo Rejima, di sana itu dimulai dari satu calon kasusnya selama 60 hari. Terus kemudian ada yang selama ini bagaimana tidak anggaran. Ini gimana bro soal anggaran itu? Yang namanya kan ini undang-undang pemilu kan sudah menyebut ada lembaga yang namanya pemilu ulang, pemilu susulan, pemilu lanjutan. Sudah membahas ada cadangan-cadangannya. Jadi dia soal tidak. Tapi kita berharap nantinya saya kembali sebagai dari kesimpulan awal, kita berharap MK nanti betul-betul memberikan satu keputusan yang memenuhi asas adil dan substantif warga Kota Palu. Karena ini penting, karena yang namanya pemimpin itu harus mendapatkan sekarang dukungan elektoral dan juga harus mendapatkan dukungan legitimasi sosial. Mari kita jalankan Kota Palu ini sebagai kota pendidikan yang maksudnya. Betul. Ya itu tadi beberapa hal yang sudah kita perbincangkan dan diskusikan sekaitan dengan jelang sidang putusan MK ini, apa yang akan terjadi atau adakah imbas yang kemudian timbul dari putusan MK ini. Nah, itu nanti kita nantikan di tanggal 17 mendatang, dan kami berharap mewakili Indeks Media juga, kami berharap warga Kota Palopo khususnya dapat menerima apa yang kemudian menjadi putusan MK, jadi apapun itu. Ya, jadi apapun, entah itu PSU ataupun ya seperti banyak yang dispekulasikan banyak orang, kita tunggu saja hasilnya di tanggal 17. Jadi kami juga ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kami, Pak Syarifudin Djallan dan Pak Maksum Runi. Terima kasih telah hadir di podcast Indeks Media. Semoga ini menjadi tayangan yang cukup memberikan edukatif dan juga memberikan inspirasi kepada khalayak, dan juga menjadikan pola pemikiran dewasa kepada seluruh khalayak terkait dengan konstelasi politik yang terjadi di Kota Palopo. Cukup sekian dari kami, saya Arsad, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.